PEGI 18. Pada 1938, Samsung memulai dengan bisnis perdagangan ikan kering yang bernilai sekitar $25. Lee Byung-chul, sang pendiri Samsung, tidak pernah menyangka kalau beberapa tahun kemudian perusahaannya akan jadi salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Perkembangan Samsung tidak lepas dari permainan kotor, seperti anak sang pendiri yang ditahan karena menyelundupkan 50 ton sakarin ke Korea Selatan tahun 60-an. Anggota keluarga selanjutnya yang memimpin Samsung, Lee Kun-hee, telah dihukum karena menyuap hakim dan mantan presiden. Dia diampuni setelah 2 tahun hukuman oleh Presiden Korea Selatan. Tidak peduli apapun yang dilakukan dinasti Samsung, perusahaan ini akan selalu berkembang lebih besar. Hari ini, mereka mempunyai visi di bidang apapun, mulai dari fashion, hotel, rumah sakit, dan bisnis keamanan. Mereka bangkit menjadi perusahaan terbesar kedua di dunia. Pada tahun 60 dan 70-an, Korea Selatan baru saja keluar dari perang Korea dan bisnis sedang dalam masa krisis uang. Tapi karena orang-orang baru saja selesai perang, mereka tidak punya sejarah kredit sama sekali. Jadi mereka tidak bisa mengambil pinjaman luar negeri. Tidak ada seorang pun yang mau meminjami mereka. Jadi pemerintah membuat keputusan dan meminjam uang atas nama rakyat untuk diberikan ke perusahaan lokal. Dan karena itu pada dasarnya seperti mendapat uang gratis. Ini akan memberikanmu keuntungan besar atas pesaingmu. Pinjaman murah ini telah membantu bisnis keluarga Korea dan membuatnya menjadi sangat sukses. Seiring waktu berlalu, beberapa industri ini pada dasarnya berubah menjadi partner monopoli pemerintah. Seluruh industri hanya dikuasai oleh satu perusahaan. Dengan bantuan pemerintah, industri mobil diberikan ke Hyundai, elektronik diberikan ke Samsung dan LG. Sedangkan telekomunikasi, minyak dan media diberikan ke sebuah perusahaan bernama SK. Dan karena perusahaan raksasa inilah yang telah membangun seluruh perekonomian Korea. Keluarga yang memiliki perusahaan ini secara langsung mengendalikan kestabilan ekonomi Korea. Selama bertahun-tahun, mereka menjadi sangat berpengaruh dan berkuasa sampai mereka bisa lolos dari hampir semua yang mereka inginkan. Mei 2005, Yumi Wang, 21 tahun dari Korea Selatan, menelpon orang tuanya. Dia merasa sakit. Orang tuanya mengira itu cuma sakit perut biasa. Tapi lama-kelamaan, sakitnya makin parah dan nambah parah. Besoknya, keadaan Yumi jadi sangat parah sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Sakit perut yang dia derita itu ternyata sama sekali bukan sakit perut biasa. Itu adalah leukemia, atau lebih dikenal sebagai kanker darah. Berbulan-bulan kemudian, Yumi mengalami semua gejala yang menyiksa penderita kanker. Dia merasa lelah setiap hari. Dia turun banyak sekali berat badan sampai tidak bisa dikenali teman dan keluarganya. Tapi disinilah masalahnya. Yumi tidak seharusnya mengidap leukemia. Dia baru berumur 21 tahun. Kasus leukemia yang dia derita kebanyakan diidap oleh pria dengan umur lebih dari 65 tahun. Dia nggak ngerokok, dia nggak punya riwayat genetik. Jadi bagaimana seorang wanita muda sehat dengan masa depan panjang di depannya bisa mengidap penyakit langka? Untuk bisa memahami ini, kita harus kembali ke tahun 2002. Hari terakhir Yumi di SMA. Ayahnya yang seorang supir taksi nggak punya cukup uang untuk ngirim dia ke universitas. Tapi beruntungnya dia mendapat pekerjaan di Samsung. Di Korea Selatan, Samsung sering menerima orang yang mereka sebut sebagai siswa SMA pintar tanpa gelar universitas. Dengan bekerja di Samsung, Yumi berharap dia bisa menabung cukup uang buat pernikahannya di masa depan dan buat ngirim saudaranya ke universitas. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena setelah dia bekerja selama 3 tahun, dia tiba-tiba sakit parah. Yumi mendapat pekerjaan di salah satu pabrik semikonduktor Samsung. Dan untuk membuat chip komputer ini, kamu harus nyelupin wafer silikon ke banyak bahan kimia. Sebuah proses yang membuat pekerja seperti Yumi terpapar bahan kimia berbahaya. Dan satu hal yang bisa meningkatkan peluang seseorang terkena leukemia, bisa kalian tebak? Paparan bahan kimia. Dan pada 6 Maret 2007, kematian Yumi telah tiba. Yumi dan orang tuanya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk perawatan kemoterapi. Tapi dia tidak berhasil sampai di sana. Dia meninggal di kursi belakang taksi ayahnya. Ini menjelaskan ke orang tua Yumi dan Samsung penyebab Yumi meninggal, tapi Samsung tidak akan pernah mengakuinya. Manajer Yumi malah mengunjunginya di rumah sakit setiap minggu dan menawarkan bantuan uang dari perusahaan jika dia bisa. Samsung menawarkan kompensasi cek sebesar $5.000. Sedangkan tagihan pengobatan Yumi sudah sampai angka $50.000. Pas bapaknya Yumi bilang itu nggak cukup, manajer memberitahunya kalau Samsung tidak akan memberi lebih dari itu. Kasus ini membutuhkan perjuangan 11 tahun sampai akhirnya Samsung mengakuinya dan mendapat hukuman. Pada 2018, Samsung diisukan meminta maaf ke keluarga Yumi dan ribuan keluarga korban lain yang mengalami nasib yang sama. Mereka bersedia membayar kompensasi sebesar $11,6 juta, yang dimana setiap keluarga hanya mendapat sekitar $100.000.
Jadi menurut Samsung, membunuh pekerja mereka hanya setara dengan uang $100.000. Yang dimana ini ironi karena di tahun yang sama, perusahaan Samsung mendapat keuntungan $54 miliar. Jadi di dunia ini, mereka yang memiliki kekuasaan paling kuat bisa terbebas dari hukum apapun. Kekuasaan mengizinkanmu untuk mengendalikan politisi, polisi, dan bahkan pengadilan. Dan di Korea Selatan, orang yang mempunyai kekuasaan terbesar bukanlah politisi, tapi mereka yang bertanggung jawab atas konglomerat terbesar Korea Selatan. Di sana bahkan ada persaingan antara keluarga penguasa seperti ini di Korea. Chaebols, keluarga terkuat di Korea Selatan. Dan di puncak mereka semua adalah dinasti Samsung, di mana $1 dari $10 yang dihasilkan di Korea berasal dari Samsung. Bisa dibilang kalau Samsung adalah wajah Korea. Dan inilah bagaimana cara lolos dari kasus pembunuhan. When you hate to see your old TV, it's time for Samsung. if you're feeling down, Then throw it out and switch to Samsung. people that you meet out on the street are choosing Samsung. you simply can't go wrong. So come along and watch your Samsung. Kenalin, ini Heather Chow, anak dari pemilik dan wakil presiden dari Korean Air. Suatu hari, dia memaksa sebuah pesawat penuh penumpang untuk berhenti sebelum take off. Banyak karena seorang awak kabin menyajikan dia kacang yang ditaruh di kantong dan bukannya di piring. Dia memaksa awak kabin untuk meminta maaf sambil bersujud dan mengusirnya dari pesawat. Publik pun marah dengan sikap arogan itu dan menuntut agar dia diadili. Dan saat di persidangan, dia hanya diberi hukuman 1 tahun penjara. 5 bulan kemudian, hukumannya ditangguhkan. Ini Chae Tae-won, ketua dari SK, perusahaan terbesar kedua di Korea. Mereka mempunyai bisnis media terbesar di Korea, bersamaan dengan puluhan bisnis lain di bidang energi, konstruksi, telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Dan pada 2013, orang ini terjerat kasus penggelapan, memindahkan uang perusahaan ke kantongnya sendiri. Dia dihukum 2 tahun penjara. Tapi ini bukan hukuman penjara biasa. Selama di penjara, dia dikunjungi lebih dari 1.700 orang. Pada dasarnya, dia menjalankan bisnis konglomerat dari dalam selnya. Dia juga mendapat keringanan hukuman dan keluar jauh sebelum masa hukumannya selesai. Mengejutkannya, setelah dia dibebaskan, dia kembali mendapat jabatan di SK. Hampir setiap tahun, seorang anggota dari keluarga besar ini terlibat penghindaran pajak dan penggelapan. Dan mereka semua selalu berhasil mendapat keringanan dan bahkan tidak mendapat hukuman sama sekali. Ini adalah Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Pada 2016, terbongkar skandal besar yang melibatkan dia, teman lamanya, dan Samsung. Hari ini, mayoritas Samsung dimiliki oleh pemegang saham asing, dan itu buruk bagi pemimpin baru Samsung, Lee Jae-yong. Jadi dia berencana menyuap teman dekat Presiden Park dengan tujuan memaksa Presiden memberikan keluarganya kontrol lebih atas perusahaan Samsung. Setelah itu terbongkar, pemimpin baru Samsung ini dihukum 5 tahun penjara. Dan yang mengejutkan, hukumannya ditangguhkan hanya setahun setelahnya. Dan Presiden Korea Selatan dipaksa mengundurkan diri. Lee Jae-yong sekarang dikenal sebagai putra mahkota Samsung. 2 bulan setelah bebas, dia ditangkap dan dihukum lagi, tapi kali ini masalah narkoba.